Misalnya ada Napoli atau Atletico Madrid yang pakai tertarik itu, misalnya ada Napoli atau Atletico Madrid. Ya, alhamdulillah kemarin kita berhasil menang lawan Athletic Club dengan skor 4-1, jadi 7-1 on agregat. Jadi kita bisa masuk ke final, balik lagi ke Stadion San Mames menghadapi Tottenham Hotspur di final pada tanggal 22 dini hari nanti di Indonesia, waktu Indonesia Barat. Itu mainnya jam 2 tanggal 22, berarti malam Kamis. Nah, semoga aja ada info-info nobar dari daerah kalian, karena biasanya MU kalau main jam segitu jarang banget yang ada nobar. Cuma saya berharap nanti ada yang bisa nobar lah biar bisa seru ya kan, biar bisa seru-seruan kita nonton. Nah, kali ini gue mau bahas rumor yang datang dari Saudi untuk Bruno Fernandes. Tawaran yang sangat luar biasa dengan nominal gaji yang sangat fantastis. Ini gaji kayaknya untuk 7 turunan juga nggak bakal habis-habis kalau misalnya Bruno terima tawaran itu guys, sumpah gede banget. Kabar ini saya terima sekitar tanggal 5 atau 6 Mei setelah laga versus Brentford dari media Saudi di Timur Tengah yang menyatakan bahwa Al Hilal tertarik pada Bruno Fernandes dan akan bertemu dengan Miguel Pinho, sang agennya, untuk membahas masa depan sang pemain. Hal ini juga diperkuat oleh Fabrizio Romano dan Chris Weller dari Milesport yang bilang kalau minat Al Hilal terhadap Bruno ini emang benar nyata adanya. Hal ini juga diperkuat oleh Fabrizio Romano dan Chris Weller dari Milesport yang bilang kalau minat Al Hilal terhadap Bruno Fernandes ini emang benar adanya, tapi klub nggak ada niatan buat ngelepas Bruno karena si Bruno ini dianggap pemain penting oleh klub. Wajar lah Bruno dianggap pemain penting karena tulang punggung selain Ahmad juga kan. Bruno ini kalau nggak main tuh kita tuh jarang ngeliat kreasi-kreasi umpannya di sepertiga akhir gitu kan, nggak ada yang bikin-bikin apa namanya umpan-umpan berbahaya, umpan-umpan terakhirnya gitu, keipas-keipasnya tanpa kita sadari ya kan. Walaupun kita ngeliatnya Bruno kadang mainnya kayak gitu, tergantung moodnya, tergantung gimana konsentrasinya, karena ya tahu sendiri kalian gimana Bruno kalau udah sering ngambek gitu kan, ketika timnya pemain lain down Bruno juga pasti ngoceh. Nah itu kalau udah rusak konsentrasinya Bruno juga bakal acak-acakan. Tapi selain itu Bruno ini dengan Dalot ini kan dua pemain yang nggak pernah cedera gitu. Cuma kemarin Dalot cedera, jadi cuma sisa satu Bruno aja yang nggak pernah cedera. Jadi klub menganggapnya Bruno ini sebagai pemain penting klub, jadi nggak mungkin untuk dijual. Terus juga beredar kabar bahwasannya ada release clause sebesar 60 juta di dalam kontrak ke Bruno yang udah ditandatanganin tahun lalu. Namun sumber di United dan Al Hilal membantah laporan yang beredar di Timur Tengah itu terkait apa namanya release clause sebesar 60 juta itu. Jadi di kontrak ke Bruno itu nggak ada yang namanya release clause. United juga yakin bahwa Bruno akan bertahan di klub meski ada tawaran besar yang datang dari Saudi, dan menegaskan bahwasannya Bruno tidak akan dijual. Nah, gaji apa namanya kontrak yang ditawarkan oleh Al Hilal itu dari menurut Ben Yakub itu durasi kontraknya 3 tahun dengan nilai kontrak per musimnya itu sebesar 65 juta pound sterling. Gila guys, berapa duit itu? Kisaran 1.300.000 pounds berarti per pekannya. Gila, 1.300.000 pounds dikali 18.000 berapa itu? Nah, pikir aja sendiri kalian. Kalau misalnya kalian dapat kontrak kayak gitu nggak usah mikir, udah di MU pusing main, mendingan langsung terima aja ke Arab ya kan. Nah, Ruben Amorim juga angkat bicara terkait situasi Bruno ini. Dia bilang pas konferensi pers jelang laga Atletico kemarin bahwa wajar jika ada klub-klub yang tertarik dengannya, tetapi kami ingin mempertahankan pemain terbaik kami dan itu tidak akan berubah. Jadi
pemain-pemain terbaik menurut Amorim itu nggak bakal dilepas nanti di musim panas nanti, kecuali si pemain itu pengen keluar atau misalnya ada tawaran yang masuk sesuai gitu. Kayak misalnya Garnacho nih, misalnya ada Napoli atau Atletico Madrid yang katanya tertarik itu, misalnya ada Napoli atau Atletico Madrid. Nah, misalnya Garnacho dapat tawaran dari siapa namanya, dari Napoli atau Atletico Madrid yang katanya tertarik kan, kedua klub itu sama Garnacho. Misalnya tawaran yang datang ke klub itu harganya masuk akal bagi klub, terus juga tawaran gajinya juga masuk akal bagi Garnacho, jadi baik untuk kedua kedua pihak. Nah, klub juga mempersilahkan gimana sikap Garnacho atau sikap si pemain tersebut untuk menyikapi tawaran tadi. Jadi klub juga nggak maksa gitu. Cuma untuk kasus Bruno ini sepertinya bisa dilihat kalau apa namanya, kalau klub tuh benar-benar pengen mempertahankan Bruno Fernandes ini, meskipun si pemain juga saya masih belum tahu arahnya bakal kemana. Cuma yang jelas Bruno dan juga Ahmad nih dianggap sebagai role model lah, panutan untuk MU nyari pemain dengan tipikal seperti dia, dari segi standar mentalnya, standar kesiapannya gitu kan. Nah, tahu sendiri Bruno ini pemain yang nggak pernah cedera gitu kan. Namun balik lagi, semua itu tergantung kepada Brunonya sendiri itu guys. Kalau misalnya Brunonya oke, saya terima tawaran itu dan klub juga setuju, misalnya Al Hilal nawarin harganya luar biasa, misalnya taruhlah 100 juta pounds ke atas, jadi sama-sama baik untuk kedua kedua pihak, jadi semuanya nggak ada paksaan gitu ya. Cuma saya berharap Bruno bertahan, gitu aja guys. Sekarang posisi kiper ini posisi yang sangat menarik untuk dipantau, karena klub juga nggak menutup kemungkinan untuk merekrut seorang kiper apabila salah satu dari Onana dan Bayindir ada yang hengkang. Nah, kalau posisi kiper ketiga ini kan sudah dapat dipastikan Tom Hinton ini bakal tanda tangan kontrak berdurasi 12 bulan atau 1 tahun. Jadi kita perlu ngelihat nih antara Onana atau Bayindir yang keluar. Tapi kalau perkiraan saya gitu kan, ini mah masih spekulasi lah, analisis saya itu sepertinya si Bayindir yang bakal keluar. Cuma jadi menurut sumber tersebut, sumber tier rendah itu, entah dari Desun apa dari siapa ya, saya lupa itu rumor itu, ada yang share lewat via DM itu. Katanya Andre Onana ini udah minta ke agennya untuk mendengarkan setiap tawaran yang masuk dari Arab Saudi guys gitu. Jadi ada kemungkinan besarnya Onana juga bakal pergi gitu. Jadi posisi kiper nih sangat inilah, sangat seru untuk dinantikan, karena menarik lah untuk dipantau. Jadi saya minta kalian untuk mantau terus untuk posisi perkembangan posisi kiper. Nah, Fabrizio Romano mengabarkan bahwa ex pemain Akademi United yang gagal tembus ke tim utama karena masalah izin kerja, katanya kan, izin kerja, masuk ke dalam daftar kiper United, yaitu si Vanja Milinkovic Savic. Nah, Fabrizio Romano juga bilang kontak awal telah dilakukan antara klub dengan sang pemain, namun sampai saat ini saya belum punya informasi apapun terkait situasi kiper ini, karena prioritas utama klub itu bukan kiper tapi posisi striker dan juga posisi winger, karena Amorim ini makanya winger back gitu kan, winger apa sih namanya, RWB sama LWB gitu kan. Jadi ya winger di sini tuh maksudnya tuh dari belakang striker lah, kayak Mateus Cunha, Bumo, Semenyo gitu guys. Untuk posisi striker nih kemarin masuk kabar lagi, itu 2 hari yang lalu, Moiskin untuk striker dari Fiorentina ini masuk dalam shortlist United untuk posisi striker. Itu kabar dari Santi Auna, masih tergolong tier 2 atau tier 1 lah, masih kadang-kadang kredibel kadang enggak gitu. Jadi kesimpulannya ini di di video kita kali ini, Bruno itu nggak mungkin dijual, sudah pasti, sudah dapat dipastikan dia bakal bertahan untuk musim depan. Terus juga untuk posisi kiper tadi tuh si siapa, Vanja Milinkovic Savic, kita juga wajib perlu dipantau. Dan untuk posisi striker nambah lagi, itu ada Moiskin dari Fiorentina. Oke, mohon maaf apabila banyak kata salah. Semoga MU bisa tampil bagus di final nanti lawan Hotspur tanggal 22.
Saya berharap bisa angkat piala, bisa ngasih terbaik lah di musim yang sangat buruk ini. Kita ada di posisi ke-15, berharap bisa masuk Liga Champion melalui jalur Europa League. Mohon maaf kalau misalnya suaranya agak-agak kecil karena ya tahu sendiri lah, ini bengkak sebelah. Nah, saya lagi sakit gigi guys. Untung semalam menang, coba kalau kalah makin stres saya gitu ya. Makin stres, sudah sakit gigi kalah ya kan, untung menang 4-1 di bantai. Oke gitu aja, jaga kesehatan kalian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Salam glory glory Man United.